Nah, wal murid والمريد الذي يريد أن يسلك في طريقة الصوفية له آداب مع شيخه وآداب مع إخوانه. Murid yang ingin masuk ke dalam tarekat sufi, maka dia punya adab kepada gurunya dan punya adab kepada ikhwannya, kepada sesama muridnya. Nah, adabul muridi ma'a syaikhi. Yaqulu syaikhu Ibnu Ajibah hiya sab'atun, arba'atun zahiratun wa salasatun batinatun. nah, Amma zahiratu fahiya al-imtisalu li amrihi wa in zahara khilafu wajtinabu nahyihi wa in kana fihi hatfuhu wa hadha kamtisalil maridi li tabibihi. nah. Kapan? As-sakinatu wal wiqaru fi majlisihi wal julusi baina yadayhi al-mubadaratu ila khidmatihi biqadaril imkani bi nafsi aw bi malihi aw bi qawlihi faman khadama khudima dawamu huduri majalisi faman ada syekhu jara kasa Pamadadu syaikhi jarin. famadadu syekhi jarin kasaqiyati fa idza hasalat al-ghaflatu in qata'al madadu fa in kana fi baladin ba'idatin fa alayhi an yukarrira ziyaratahu biqadaril mustata'i wa lidzalika qila ziyaratul murabbi taraqqiyun wa tarabbiyun. Nah, Syekh Ibnu Ajibah berkata, adabnya 7 kepada guru, kepada syaikh. 4 zahir, 3 batin. Yang zahir apa? Melaksanakan perintah meskipun tanpa menyalahi dia. Ya. Guru menyuruh ke timur, kita nak ke barat, maka kita ke timur. Wajtinabu nahyihi, dan menjauhi larangannya, wa in kana fihi hatfu, meskipun dia nak sangat. Khatab itu nak mati, cinta mati, nak mati, nak sangat, tapi dilarang, maka mengikuti larangannya. Tetapi ini bukan bukan menghinakan manusiawinya, bukan memaksakan kehendak, bukan, sama sekali bukan. Maka contohnya adalah kamtisalil marid li tabibihi, seperti melaksanakan perintahnya orang sakit kepada dokternya. Dokter cakap paru-paru kamu rusak, jangan merokok. Nah, meskipun nak sangat, tinggalkan. Gitu. Jadi perintahnya adalah perintah kemaslahatan muridnya. Nah, ini contoh. Kan ada yang merokok di sini ya. Itu pun kalau sakit paru-paru, kalau sehat apa? Kalau sehat mubah. Kalau sakit makruh, kalau teruk haram. Ya. Jadi bukan perintah memaksakan kehendak atau merendahkan, tidak. Ya, kamu sakit maka dilarang. Gitu. Ya, memang larangan, kan ada istilahnya al-mamnu' marghub katanya. Yang dilarang justru itu yang nak. Ya. Al-mamnu marhub. Ya. Orang sakit tertentu, justru dia nak kepada sesuatu yang membahayakan penyakitnya, itu yang dilarang. Ya. Kenapa di dalam tarekat tasawuf itu murid dilarang bergaul dengan orang? Karena nak.
Paham tak? Maka dilarang karena engkau belum punya syuhud kepada Allah, maka engkau akan bergaduh kepada orang. Kalau kau sudah tengok semua adalah Allah, maka tidak bergaduh. Kalau belum, ya. Itu yang dimaksud larangan-larangan. Jauhi orang, jangan memilih. Nah, karena kita memilih, pilihan kita masih buruk. Kecuali orang yang sudah bersama Allah, maka selalu pilihannya digerakkan oleh Allah. Jadi perintahnya perintah itu. Sebenarnya ini urusan tarbiyah, bukan urusan lain-lain. Misalnya guru kamu mazhabnya Maliki misalnya. Kamu Syafi'i, ya. Begitu kita sholat di sebelah guru, ya. Ketika dia kunutnya selepas ruku, ya. Kunutnya selepas ruku kan. Nah, kita tetap sebelum ruku. Itu kan beda tuh. Wah, guru Maliki, kita Maliki juga. Ya. Nah, maka dalam urusan fikih tidak. Kecuali dia memintanya, baru kita tinggalkan. Kalau tidak, ya. Apakah kalau memintanya wajib? Ketika urusan mazhab, urusan akal, ya, itu tidak. Tetapi jika urusan penyakit nafsu, maka tidak boleh tidak. Seperti dokter, ya, Buddha kan, nah handphone terus orang tua mesti larang, itu penyakit. Nah ini melarang bukan memaksakan kehendak, bukan mematikan inisiatif dia menghancurkan, tidak, justru perintah dokter adalah menyembuhkan. Nah, yang kedua adalah sakinah wal wiqar. Ya, tenang, sopan di majelisnya, duduk di depan. Yang ketiga, segera berkhidmat semampu mungkin. Ya, berkhidmat apakah dengan dirinya, dengan hartanya, dengan ucapannya. Ya. Maka ada istilah paman khadama khudim. Orang yang berkhidmat akan dikhidmati, tapi bukan itu maksudnya. Ya. Man khadama khudim itu barang siapa yang dipimpin, maka dia akan mampu memimpin. Orang yang tidak pernah berkhidmat, tak mampu dia, tidak pernah dipimpin mengikuti perintah, maka dia tidak akan pernah dapat menjadi pimpinan. Ya, man khadama khudim. Yang keempat, senantiasa hadir di majelisnya, karena madad syekh itu mengalir seperti sakiyah, sungai mengalir. Bukan sungai, itu yang di tepi jalan kan kecil tuh. Apa itu sakiyah namanya? Longkang. Ya. Selain longkang apa? Parit. Parit. Nah, seperti parit terus mengalir. Ya. Kalau lalai saja terputus. Artinya kalau terhalang saja ya terputus. Itu sebab mesti dawam hudur dalam majelis. Kalau dia berada di negara yang jauh, maka wajib dia an yuqarir, artinya an yuqarir itu berulang-ulang, sering menziarahi dia semampu mungkin. Nah, oleh karena itu dikatakan ziaratul murabbi. Ya. Mengunjungi murabbi itu akan meningkatkan diri, taraqqa wa tarabba. Ya. Akan meningkat dan akan terdidik. Artinya sering bertemu, ya, maka akan meningkatkan rohani kita. Ya. Ya, bertemu setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali, ya semampu mungkin. Ya.
Mungkin orang yang baru kena kerap. Tapi kalau orang yang lama, kalau kerap, ya, mahjub. Mahjub. Ya. Seperti kita dengan keluarga. Sering bertemu, ya, bosan. Ya, tapi kalau jarang bertemu, rindu. Ya. Ada orang ya, karena sudah jauh, ya, dia rindu. Oh dia nak, oh janganlah kamu jauh-jauh, aku nak dekat. Ya, begitu dekat begaduh terus, kan? Nah, lebih baik jarang. Itu nafsu. Oh saya jauh dari guru, saya nak kerap. Ya. Begitu kerap bosan. Ya, begitu kerap bosan. Memang ada perbedaan antara cara Syekh Abdul Qadir itu memang seperti ya, murid itu didekatkan. Ya. Di Nusantara ini kan banyak penganut tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, maka pondok-pondok itu dibina oleh mereka karena dia seperti telur ayam, telurnya itu dikerami terus supaya matang. Nah, kalau seperti Sazilia itu seperti sulahpa. Apa sulahpa itu? Apa sulahpa? Penyu, kura-kura. Ya, betul, sulahpa. Ya. Yang dia jika bertelur dia naik ke darat dari laut tuh. Ya. Begitu sudah telur dia pergi dari jauh, maka dia pandang. Cara menetaskannya itu dari kejauhan. Kalau ayam, cara menetaskannya itu memang dikeramkan, kalau ditinggal tak jadi. Gitu. Ya, artinya binatang yang artinya makhluk, ya, ada dua cara menetaskan, ada dikerami, ada dijauhi. Ya. Maka orang yang memang jiwanya dapat ditarbiyah di Sazili, dia suka dengan cara itu. Kalau tak suka berarti ini tidak cocok dengan itu. Bukan ini lebih baik daripada ini, tidak. Itu perkara ashas, kesesuaian kepada jiwa orang. Ya. Seperti misalnya orang buka pondok. Ya. Kita di Al-Ishraq ini terima murid yang hafal 5 juzuk. Nah, yang datang yang 5 juzuk lah. Kalau yang tidak datang, yang tidak 5 juzuk datang, tak sanggup. Pasti nak balik. Ya. Bukan ini tidak baik untuk dia, tapi tidak cocok dengan dia. Jadi manhaj itu mesti orang buka kedai. Kalau kita buka kedai roti canai, yang datang orang beli apa? Ya sudah. Ya, tak akan tanya bakso. Ya. Kalau dia buka bakso, yang datang orang beli bakso. Nah, seperti itu. Maka manhaj Sazili itu seperti sulahfa. Ya. Begitu ditelurkan, begitu ada murid, maka dilihat dari jauh. Sesekali bertemu, tinggalkan, bertemu, tinggalkan, bertemu. Jika dia yang bukan nasibnya, dia tak suka dengan cara ini, dia keluar. Dia nak yang bersama guru, ya, itu namanya telur ayam, bukan telur sulahpa. Ya. Itu sekedar perumpamaan. Tetapi prinsipnya sama, bersama guru akan meningkatkan rohani dan akan terdidik. Nah, ini adab zahir, adab batin. Wa ammal batinatu fahiya an ya'taqida kamala syaikhihi wa tamama ahliyatihi litarbiyati wal irsyadi wal qudwati ta'zimuhu wa hifdzu hurmatihi hadiran wa ghaiban wa tarbiyatu mahabbatihi fil qalbi. Qala Ibrahim ibnu Syaiban, man taraka hurmatal masyayikhi ibtala bid Oh betul ya. ubtulia bid'awa al-kadzibata
واقتضاها بها Nah, التجرد من رؤية علمه وعمله قبل الوصول إلى الشيخ لنيل الشراب الصافي من بحر مدده الوافي. nah, adapun batin, adab dalam batin itu mesti meyakini akan kesempurnaan syekh dan ketamamannya dalam dan meyakini tamamnya keahlian dia dalam tarbiyah dan irsyad dan qudwah. Itu mesti dia meyakini, ayat atau tidak, meyakini bahwa syekhnya kamil. Arti kamil punya akhlak yang sempurna. Dan bukan hanya kamil, kamal, tetapi juga dia tamam ahliyatihi. Ya. Keahliannya di dalam tarbiyah dan dalam membimbing, di dalam berteladan jadi tamam, ya, sempurna. Itu yang pertama. Kurang yakin saja Allah tak mendidik kita. Ya. Memang orang kurang yakin. Ada dua. Gurunya memang tidak sempurna atau dia tidak cocok dengan gurunya, itu saja. Tetapi min babil adab tidak boleh kita menilai orang lain. Ya. Misalnya kamu berada dalam tarekat tertentu, lalu tiba-tiba kita tak yakin dia seorang syekh, jangan diteruskan, mesti mundur. Tapi jangan menghinakan bahwa dia bukan syekh, bukan. Mungkin kita tidak sesuai. Ya, karena kita bukan syekh pun. Ya. Kalau yang tahu sempurna adalah orang yang sempurna. Kalau kita memang tidak sempurna, memang akan ada buruk sangka, macam bukan saya. Orang kan kalau tidak suka, ya, maka dia akan memandang rendah. Nah, adabnya jaga adab. Kenapa? Karena kamu akan bertemu dengan syekh yang kamu ingini nanti. Jika itu tidak dijaga adab, maka akan terus menerus seperti itu perilakunya. Ya, seperti orang menikah, cerai, selalu ketakutan. Ya, suami baru misalnya, jangan macam suami ini pula. Sebab kalau tidak buruk sangka, maka tidak punya karakter itu. Ya. Katakanlah orang itu berbeda. Dan terkadang kan orang mengatakan Allah, laki-laki semua sama. Iyalah, kalau yang ini laki, yang ini pondan, tidak sama lah. Nah, itu adab untuk diri sendiri. Adab itu kan bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Dan yang kedua adalah mengagunginya dan menjaga kehormatan syekh. Baik di saat hadir bersama atau di saat gaib dia tidak ada. Ketika dia ada atau ketika dia tidak ada. Ta'zimuhu wa hifdzu hurmati. Di mana? Di hati. Ya. Dan juga dia mentarbiyah mahabbahnya. Apa tarbiyah itu? Merawat. Ya, merawat tarbiyah. Menumbuhkan. Tarbiyah itu menumbuhkan cintanya di dalam hati. Menumbuhkan, memelihara, ya, cintanya di dalam hati. Kenapa tiba-tiba murid itu ada adab menta'zim? Ya, kenapa tiba-tiba begitu? Karena sebetulnya ini adab ini bukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi adab adalah sesuatu yang dialami oleh seseorang. Seseorang apabila dia sidik kepada Allah, ya, dia memang orang yang ingin Allah, ya, dia betul-betul punya kesidikan dan ingin Allah, maka dia akan rindu kepada apa yang diingini oleh rohaninya, akan rindu kepada rohani yang dia ingini. Maka ketika dia bertemu jasad yang di dalam rohaninya ada sempurna, maka ada kecenderungan kepada dia. Maka dengan sendiri dia ini agung di dalam hatinya. Itu. Ya, agung di dalam. Ini sebetulnya bukan perintah, ini adalah perjalanan. Ya, kerohanian. Ini tulisan aja. Ya, sehingga apabila kita tidak bisa mengagumkan, maka kesidikan kita dipertanyakan di situ.
Tak boleh. Agungkan guru kamu. Ya kalau dia tidak sidik, tak dapat. Maka yang dibetul-betulkan adalah keinginannya kepada Allah. Keinginannya kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ibn Syaiban, barang siapa yang meninggalkan kehormatan masyayikh, maka dia akan diberikan bala. Apa bentuk balanya? Penyakit mengaku-ngaku ya, dusta. Dan dia akan dipermalukan dengan pengakuannya itu. Akan tersingkap dengan pengakuannya itu nanti. Cirinya orang yang tidak menghormati gurunya di dalam hatinya. Musibahnya apa? Dia ngaku, saya sudah dapat dari Syekh Abdul Qadir. Itu ukubah, itu hukuman orang yang ketika berguru tidak ada keagungan guru di dalam hatinya. Maka akan timbul penyakit. Dia agung sendiri. Paham gak? Akhirnya dia ngaku-ngaku. Itu ubutuliyah. Diberikan musibah oleh Allah dengan penyakit mengaku-ngaku dusta. Saya lebih tinggi dari guru saya. Kacau sudah. Karena saya ini di apa? Telah disaksikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di tepi laut selatan bersama Nyai Roro Kidul. Nah, itu penyakit. Bahkan ada sebagian masyayikh mengatakan, jika seorang murid sering membelot apa membelot itu? Berpaling ya, dari gurunya, maka Allah akan menimpakan ujian. Salah satu ujiannya adalah wanita. Ya, itu ujian wanita. Ya, ajib ya, di dalam kerohanian itu. Nah, yang keempat adalah dia mesti melepaskan diri dari melihat ilmunya, amalnya sebelum sampai kepada syekh untuk mendapatkan minuman yang jernih dari lautan madad guru yang melimpah. Jadi ketika datang kepada seorang syekh, dia merasa ahli amal, dia merasa ilmu, itu sudah dibuang dulu. Datanglah dengan bodoh, datanglah dengan tak ada. Itu tajarrud min ru'yati ilmihi wa amali. Dia tidak melihat dia ahli ilmu, dia ahli amal. Sebelum sampai kepada guru dah dibuang dulu. Karena kalau datang gelas penuh tidak bisa diisi lagi. Datanglah dengan cawan yang kosong, maka akan diisi. Karena ilmu amal semuanya zahir. Tapi jika itu sudah ditutup hati kita dengan merasa itu, maka tidak dapat. Itu kepada mereka, para mursyidin, para murabbi. Baik, sekarang adabul murid ma ikhwanihi, ini sesama murid. Ya, adabnya. Iyalah kesempurnaan ya rohani di hati kita, bukannya zahir saja, bukan zahir saja.
seperti di kami ya di Jawa tuh. Itu jika jumpa ulama itu jalannya begini. Itu hatinya sambil gerunak, tahu gerunak. Aduh, letih aku gitu kan. Tapi ikut tunduk kepada tradisi. Gitu. Nah, hurma itu bukan di situ, hurma itu di sini. Mungkin zahirnya begitu atau tidak, tapi hatinya tidak boleh hapus. Hurma itu adalah keagungan guru. Itu hurma. Hurma itu adalah hurma, haram, sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Maka perempuan disebut harim, tak boleh disentuh orang. Dia berharga padaku. Ini hurmaku. Seperti pelataran kita itu kan haram. Tak boleh orang membina di pelataran kita. Tak boleh keagungan guru itu cedera oleh pikiran kita, oleh anggapan kita. Itu hurma. Sesuatu yang terlindungi. Itu hurma namanya. Kalau hurma artinya dia langgar saja, sudah. Ya, orang kalau membina rumah di dataran depan rumah kita, ada hukumannya tak? Hukumannya. Karena yang disebut wali, syaikh adalah rohaninya itu, bukan fisiknya ini. Ini hurma. Hurmatus syaikh, hurmatullah. Masjid. Ya. Ada surau. Sebelah mall. Cantikan mana? Nah, tapi mall ada hurma. Ya. Ya. Surau buruk sangat. Mall mewah. Tapi ada hurma. Ya. Tak boleh pakai serwal pendek masuk ke surau. Karena ada wilayah yang tak boleh dilanggar. Ya. Itu hurma. Nah, adabul muridi ma'a ikhwani hifzu hurmatihim wa ibina aw hadirina fala yaghtabu ahadan minhum wa la yanqusu ahadan li'anna luhumahum masmumatun kaluhumil ulama'i was-salihin atau kama qala syekhuna wa maulana Yusuf al-Bakhur al-Hasani wal-Husaini anna karamatal akhi awil ukhti tusawi dunya wa ma fiha. Adab murid kepada gurunya pertama adalah menjaga kehormatan mereka sesama murid. Baik murid itu tidak ada atau hadir, ada. Maka jangan digibahi siapapun mereka, salah seorang dari mereka. Dan tidak boleh dihinakan, yang kuswahadan itu dikurangi harga dirinya. Di depan orang dihina, itu namanya yang kuswahadan. Ya. Karena darah mereka beracun, penuh racun, artinya tak boleh dimakan. Seperti darah ulama dan orang-orang soleh. Ya. Syekhuna Yusuf dulu pernah berkata begini, kemuliaan akh dan ukht, artinya muridnya yang laki-laki, muridnya yang perempuan, itu sama dengan dunia serta isinya di mataku. Tidak boleh ada muridku dihina. Tetapi uniknya, jika ada muridnya mengadukan muridnya yang lain, dia terima. Padahal tetap yang pernah mengadukan muridnya kepada muridnya saqata fi aini, sudah gugur di matanya, tapi guru tak boleh ya, menunjukkan itu, tetap kepada mereka. Para aulia itu kepada kafir saja menghargai, apalagi masih ada alaqah ya, kebaikan murid ya, tetap dihormati. Karena guru bukannya dia yang menjadikan ini wali, ini tinggi, ini tidak, itu Allah, sesuai dengan kehormatan Allah ya, yang ada pada hati murid. Jika dia tidak mampu menjaganya, ya Allah yang menghancurkannya, bukan guru. Dan seorang guru terus berharap kebaikan, dan setiap orang mendapatkan ya, apa yang sesuai dengan kesidikannya, yang sesuai dengan keadaan. Seperti antum berobat di dokter, kita semua berobat di dokter.
Siapa yang sembuh? Ya yang menjaga kesehatannya masing-masing. Dokter tak buat apa-apa. Tapi dokter terus merawat kita. Kamu ini jangan merokok, dia merokok di luar dokter. Ya dokter tetap aja, kamu tak merokok kan? Tak. Mungkin aja dokter mencium baunya. Merokok budak. Tapi jangan merokok. Gitu. Saya bukan melarang merokok ya, silakan yang mau merokok. Artinya itu sembuh itu oleh tangan kita sendiri. Paham ya? Jadi jangan seperti pemahaman sebagian orang. Wah guru tadi madad. Ya, madad. Itu bagi orang yang memang begini. Saya punya pengalaman. Orang sering menganggap bahwa guru itu tahu sesuatu. Semuanya tahu. Kita belum cakap, oh dia udah jawab. Itu karena kita, nah Allah bagilah dari mulut dia. Paham tak? Allah bagi dari mulut dia. Kalau yang tanah ya tak dapat apa-apa dari mulut saya. Hadir tiap hari dia tanah apa-apa, tak dapat. Kenapa? Karena di situ memang perkara yang dibincang, perkara yang dibahas adalah itu. Saya punya pengalaman begini. Saya memberi pengajian. Di tempat mengaji itu ada orang alim. Kalau boleh saya mengakui dia lebih alim. Tapi mungkin dalam bab tasawuf dia tak ada. Maka dia belajar di situ. Tetapi bukan tak ada berarti dia bodoh. Dia alim juga dalam ilmu. Ya, ilmu tasawuf. Nah, orang alim itu mesti banyak pengetahuannya dan banyak yang nak diketahui. Maka banyak bertanya. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan dia nak tahu, tetapi dia telah baca, dia tak paham. Dia memandang bahwa perkataan orang sufi ini dengan ini bertentangan. Jadi pertanyaan ilmiah. Ya. Apabila saya nak mengajar itu, Allah beri saya untuk membaca sesuatu. Begitu saya mengajar, orang alim itu bertanya sesuatu yang saya sudah baca dan jawabannya lengkap, sempurna, saya paham. Maka begitu dia bertanya, Allahu Akbar dalam hati saya. Allah memberikan kebutuhan. Saya membaca dan menyampaikannya, dia mungkin lebih paham dari apa yang saya sampaikan. Saya hanya tumpang lalu saja tahu. Itu yang sebenarnya itu. Bukan saya tahu semua, tak ada. Semua para mursyidin menjadi tempat yang Allah jadikan haud itu? Haud, telaga. Yang orang nak perlu untuk siram pohon, dia ambil air di situ, dia ada. Itu haud istilahnya. Antum misalnya baca tentang ekonomi, nak tahu sangat. Allah, apa ini benda ini saya tak paham. Tiba-tiba kita buka TV buka YouTube muncul. Ini yang saya. Ya Allah lah yang beri. Karena Allah yang pertama kali menumbuhkan keinginan, maka Allah yang menyempurnakan tumbuhnya keinginan. Tidak ada orang, semuanya Allah. Seorang murid berkata, Allah, guru ini hebat. Padahal yang hebat dianya, sidik. Kalau tak sidik, tak dapat apa-apa. Meskipun saya Abdul Qadir Al-Jilani gurunya, tak bermanfaat apa-apa. Karena dia tidak sidik. Abu Jahal di depan Nabi dapat. Sayyidina Abu Bakar apa bezanya? Dia rapat. Nah, di situ. Jadi Allah saja. Dan saya mengalami banyak perkara begitu.
Karena ya Allah sayang dengan orang yang alim dan sidik itu. Dia nak paham, maka Allah bagi. Seperti saya cerita di musim haji kan. Saya bawa 10 orang pergi ke Arafah haji. Lalu saya cakap dengan mereka, siapkan makanan untuk 10 orang ya. Iya, rupanya 10 orang itu setiap seorang menyiapkan untuk 10 orang. Tapi begitu datang, Bapak, alamak, kamu semua bawa makanan? Ya untuk 10 orang. Loh, jadi 100. Siapa yang nak makan, kata saya. Letih-letih bawa setiap orang. Dia kan bawa banyak. Dia berharap di sana ada 9 orang yang boleh tolong dia. Semua begitu. Biarnya setiap orang bawa makanan. Kan semua itu diperhamba oleh Allah dengan makanan. Rupanya sampai ke Arafah ada 150 orang kelaparan. Bertemu dengan kita, dimakan oleh dia. Itu pelajaran lagi saya melihat Allahu Akbar. Allah bagi rezeki. Orang kelaparan dari maghrib hingga zuhur tak makan. Tiba-tiba kita tengah makan, saya sambil marah-marah. Inilah orang tidak musyawarah, saya cakap. Saya masih marah-marah saja. Ya. Akhirnya makanan akan mubazir, nanti kita bagilah ke orang. Rupanya ada orang 3 pandang saja. Saya cakap itu tengok, tanya makan. Pak, makan sini. Terus mau, karena udah lapar kan. Begitu bahwa dia cakap, sebetulnya saya punya kawan 150 orang. Kami tersesat sejak maghrib tak makan. Oh, alhamdulillah, panggil Pak semua. Keluar makanan, habis bis. Malah kita 10 orang kelaparan setelah itu kena habis. Coba. Apa berarti ya, saya tahu nanti akan ada. Tak tahu, itu Allah yang mengantarkan untuk hambanya. Ya. Itu sebab belajar sungguh-sungguh, Allah akan bagi ilmu kamu. Ya. Baik. Yang kedua, nasihatuhum bi ta'limi jahilihim wa irsyadu dhalihim wa taqwiyatu dha'ifihim. Sesama murid memberi nasihat. Kalau yang bodoh diajarkan, yang sesat dibimbing, yang lemah diperkuat. Itu kewajiban. Ya. Sesama ikhwan, sesama murid saling berkhidmat. Bukan kamu saya ajarkan. Ya. Bukan. Itu hak. Ya. Hak. Sebetulnya kita berkhidmat kepada guru. Dan khidmat itu adalah membangun jiwa yang tunduk kepada Allah, itu khidmat. Kita tengah membangun karakter kita agar tunduk kepada Allah, itu khidmat. Bukan nak meninggikan seseorang dan merendahkan kita. Atau kita meninggikan dia merendahkan, tidak. Masing-masing membangun jiwa yang tunduk kepada Allah, itu khidmat. Ya. Yang ketiga, at-tawadhu lahum wal insafu ma'ahum wa khidmatuhum biqadari imkani. Tawadu kepada mereka dan insaf bersama mereka. Apa insaf? Mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Dan tanpa merendahkan dan tanpa menyombongkan diri, itu insaf. Ya. Apa netral, apa namanya? Ya. Dan melayani, berkhidmat kepada mereka semampu mungkin. Engkau punya apa? Ya. Kepada sesama. Ya. Bahkan kalau kita kepada sesama murid, misalnya kita ada merasa sombong, kita perlu obat, ya, maka kita berkhidmat kepada dia. Misalnya tiba-tiba kita punya rasa sombong dengan kawan kita. Bagaimana untuk membunuhnya? Datangi dia. Ya. Mana pakaian ente, saya basuh. Nah, itu untuk membuang kesombongan kita. Ya. Artinya kita mesti mengobati penyakit sendiri.
terus menerus kita mesti insaf. Ya, perlu insaf. Insaf itu artinya bahwa melihat keburukan orang, ingatlah bahwa kamu juga punya keburukan. Jadi jangan terus, saya heran dengan orang ini. Buruknya, heran. Itu tidak insaf. Ya. Nah, qabul. Qabulu uzrihim idza tazaru wad difa'u anhum idza uzu. Menerima maaf mereka kalau mereka minta maaf. Dan membela mereka kalau mereka disakiti. Meskipun dia benci, kita tak suka dan salah, ketika disakiti kita bela. Dan ketika dia punya salah lagi minta maaf. Tak minta maaf pun maafkan. Lagi iza tazaru. Nah. Husnul zanni bihim wa adamul inshighali bi uyubihim wa aqlu umurihim ila Allah ta'ala. Qala ba'duhum al-muridu ala qismaini, muridun haqiqiyyun wa majaziyyun. Yang kelima ini husnudzon kepada mereka dan tidak sibuk dengan aib mereka, tidak mencari-cari aibnya apa, pasrahkan urusan mereka kepada Allah. Ya, kita tetap berbaik sangka. Ya, misalnya ada ikhwan kita melakukan kesalahan. Kita berikan alasan, mungkin dia kurang tidur, mungkin dia belum makan, mungkin dia sakit gigi, mungkin artinya diberi alasan agar kita dapat memaafkannya. Jangan memang dia itu orangnya betul, mungkin keturunannya pun keturunan setan dia. Ya. Emaknya pun macam itu, dia terus pergi ke mana-mana. Beri uzur. Jika orang bersalah sama kamu, ya, kamu cari alasan 70 alasan. Ya, artinya banyak bagi alasan supaya kamu dapat memaafkannya. Tetapi kalau kamu salah kepada orang lain, jangan beralasan. Ya, maaf saya ya, sebetulnya saya dulu tak niat untuk minta maaf lah, jangan tak niat. Supaya habis, bersih, tak ada tersisa. Sebetulnya saya dulu tak berniat pun, tak sengaja. Mungkin sebabnya kawan saya itu yang sering berkata buruk, itu sebab saya terpengaruh. Gara-gara dia sebetulnya, jadi ya, apa-apapun saya minta maaf lah. Seolah-olah hebat ya, apa-apapun saya minta maaf. Tapi dia sudah mencucinya dulu, maknanya tak bersih lah dia, minta maaf. Saya salah. Kita pun nanti dulu, tak semudah itu Anda minta maaf, itu Firaun. Ya. Jika saudara sudah minta maaf, kalau boleh kita sudah maafkan. Maka mereka, ya, guru para masyayikh itu, muridnya salah. Begitu dia minta maaf, dia kata, kamu sudah minta maaf ketika kamu berbuat salah. Aku sudah mengampunkanmu ketika kamu melakukan kesalahan. Ya. Itu hebatnya mereka. Seperti ibu. Ya. Ibu anaknya kurang ajar, sekurang-kurang ajarnya. Ya. Datang minta maaf. Ya, meskipun sambil mukul, sambil nangis. Ya. Maaf. Dan seorang mursyid yang benar, ya, lebih sayang, lebih lembut hatinya kepada muridnya dari ibu kepada anaknya. Kita sesama muslim saja, kita disuruh berharap kepada sesama kita dia baik, menjadi orang baik. Jangan mampus, biar dia mampus. Tawalah. Ya. Meskipun dia berbuat buruk, kita berharap dia baik. Agar kita diperbaiki oleh Allah. Ya, karena Allah menciptakan kesalahan ini untuk diampunkan oleh Allah. Ya. Bukan untuk dikutuk. Tak ada Allah mengutuk. Ya. Karena Allah menciptakannya dengan kasih sayang, ya, maka mengujinya pun, menimpahkan musibahnya pun dengan kasih sayang.
Nah, sebagian orang sufi mengatakan murid ada dua golongan. Ada murid hakiki, ada murid majazi. Ada murid yang sebenarnya, ada murid tidak sebenarnya. Murid hakiki apa? Al-muridul haqiqi wa man kamulat fihi ahliyatul iradati. Murid hakiki itu adalah murid yang ahliyatul irada, orang yang punya apa tadi ahliyah itu? Keahlian dalam irada, dalam kalau bahasa sekarang dalam memanajemen irada. Mengendalikan irada dia, bahwa dia ingin apa yang diingini Allah. Itu adalah apa yang diingini Allah, kebenaran. Nah, sempurna kecakapan untuk mengatur iradahnya. Ya, agar tetap dia ingin Allah, tak nak ingin yang lain, ingin Allah, ingin Allah, ingin Allah. Ya, itu yang hakiki. Ya, bukan yang banyak zikirnya, yang berpakaian serban, yang bukan, tapi kamulat fihi ahliyatul irada. Nah, fasammama azmuhu amahu. Fasammama azmahu min awwali marratin 'ala al-iltizami bis suhbati syaikhi. Dia memantapkan tekadnya sejak awal untuk iltizam bersuhbah kepada guru. Ya. Nah, wa tahakkumi fi nafsihi, dan menguasai nafsunya. Itu sejak awal dia itu saja yang disibuki oleh dia. Nah, wa amalin ala mu'anaqatil ahwali wa amila ala mu'anaqati al-ahwal. Dan dia berbuat untuk apa namanya mu'anaqah itu. Mu'anaqah itu memeluk kegoncangan, artinya menenteramkan dirinya agar tidak kalah dengan nafsu. Wa amila ala mu'anaqatil ahwal. Ya, mampu menghadapi berbagai guncangan. Ya, berbagai guncangan. Dalam hidup ini kan banyak ahwal, banyak haul, ya, banyak guncangan. Ya, guncangan menghadapi orang yang buruk kepada kita, atau kita sendiri jatuh kepada kesalahan. Guncangan ya, kita gagal, guncangan kita melakukan dosa, guncangan kita diuji oleh orang, ya, guncangan kita dimarah guru, guncangan itu kan ahwal semua. Kita terus melakukan mu'anaqah, ya, mendekat berbagai keguncangan. Dan tahammulul asqal, memikul beban-beban. Beban susahnya melawan nafsu, susahnya mempertahankan aurat, tahammul. Ya. Seperti kamu belajar, susahnya menghafal, susahnya paham, lama masanya, tahammul. Itu tahammul. Apa menang? Tahammul itu menanggung al-asqal, segala beban, keberatan dan lain sebagainya. Ya. Dan wa mufaraqatul ashkal, meninggalkan sesuatu yang membuat rancu, membuat ashkal. Ya. Apa rancu itu? Mufaraqah itu menjauhkan, memisahkan, artinya mufaraqah, menjauh, ya, memisahkan ashkal. Sesuatu yang rumit, susah, ya, yang menimbulkan permusuhan, yang menimbulkan kegaduhan, tinggalkan. Ya. Dan mu'alajatul akhlak, terus membidani akhlak, atau membidani, mengobati, mu'alajah. Mumarasatul masyak, melakukan sesuatu yang berat-berat. Ya, jangan yang ringan-ringan, mesti yang berat-berat. Untuk membangun kekuatan batin, maka mesti mumarasah, melakukan yang masyak. Ya, yang masyakkah, yang susah-susah. Antum hidup ini jangan memilih yang ringan. Nanti menghadapi yang berat tak mampu.
orang misalnya memikul 10 kg. Ya toh? Kuat 10. Kalau datang 15, berapa yang sebenarnya dia pikul? Berapa? 5. Karena yang 10 sudah jadi kekuatan dia. Kalau dia kalahkan 15, datang 30, berapa sebetulnya yang dia bawa? Kalau hanya mengangkat 1, datang 15. Lihat lawannya satuan 15. Maka mumarasatul masyaq. Ya, qiyamulail, mumarasatul masyaq. Dan tahammulul masaib, menanggung berbagai kesulitan. Warukubul mataib, ya, dan melepasi mataib, berbagai keletihan. Jangan mengeluh, jangan. Itulah murid yang hakiki. Bila letih, terus berhenti. Tak boleh berhenti. Terus ruku, terus lakukan. Lihat, wal muridul majazi. Naam. Wal muridul majazi huwa allazi laisa qasduhu illa ad-dukhula ma'al qaum. Tujuannya dia bukan masuk kepada golongan sufi. Ya, memang bukan nak menjadi murid, bukan. Itu hanya dia bergabung menjadi sahabat. Ya. Sepanjang sejarah semua ulama punya hubungan kepada orang sufi. Ada hubungan murid, ada hubungan ukhuwah, ya, ada hubungan tabarruk, ya, ada hubungan sekedar istibsar, minta nasihat. Tapi semua ulama sepanjang abad mesti punya hubungan kepada orang sufi. Dia mengambil sesuatu darinya. Ya. Nah, untuk menjadi pelanjut mereka, maka mesti menjadi muridnya. Kalau untuk mendapatkan apa yang ada pada mereka, cukup dengan ya, berukhuwah atau bertabarruk atau hadir di majelisnya, mengambil apa yang ada pada dia, dan dia mendapatkan seperti ya, tapi dia tidak punya izin untuk menyampaikannya, memindahkannya kepada yang lain. Gitu. Seperti antum misalnya pengen mengetahui cara perobatan. Antum tak berdaftar di perobatan, tapi antum mencuri antum, tapi tidak boleh menjadi dokter, buka klinik, buka. Nah, perumpamaannya seperti itu. Ya. Karena ada ulama mengkaji sejarah para ulama. Rupanya ya, mereka, ya, dapat dipastikan semua ulama sepanjang abad mesti berhubungan kepada. Ya, karena ya orang belajar agama. Ya, mesti pergi ke ulama nahu untuk dapat nahu, mesti belajar usul fikih, akidah, ya tasawuf juga mesti semua. Karena tasawuf adalah rukun agama, ilmu agama. Namun ada yang menjadi muridnya, ada yang menjadi sahabatnya, kawannya, ada yang hanya untuk tabaruk saja, ada yang hanya menjadi tempat rujukan untuk ya, semuanya mengambil anwar dan madad dari mereka. Nah, tetapi dan orang yang murid majazi ini apa? Wattazayyi bizayyihim, memakai baju-baju mereka. Ya, mengambil ijazah serbannya, ijazah ya, berpakaiannya bertasbih sama. Terus wal intizama fi suluki aqdihim. Silki aqdihim. Intizam itu dan dia beratur di silki aqdihim. Artinya dia termasuk ke dalam barisan orang sufi. Intizam fi silki aqdihim. Seperti tasbih itu, dia masuk ke dalam tali ya, akad mereka. Nah, terus wataksira li sawadihim wa hadza la yalzamu bi syurutis suhbati wa inna taksir li sawadihim itu artinya memperbanyak golongan mereka. Jadi banyak orang-orang sufi karena seperti misalnya para ulama, para pengarang, para penulis, mereka ya, masuk kepada orang sufi dan mengambil pakaiannya dan masuk ke dalam mata rantainya, ya,
mengambil intizam fisilki akdihim, itu masuk kepada mata rantai dia. Artinya mendapat ijazah ilmu-ilmunya, diroyahnya, apa semua nasihatnya. Dan dia menjadi golongannya, wa taksir li sawadihim, untuk memperbanyak kelompok mereka. Ya, jumlah mereka, sawad adalah jumlah mayoritas mereka. Memperbanyak. Semua sufi. Ya. Seperti misalnya Imam Nawawi sufi, Ibnu Hajar as-Sufi, Ibnu Hajar as-Sufi, Ibnu Sufi. Ya. Namun ya, dia mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para muridnya, namun dia bukan pelanjutnya. Dan dia wali aulia. Nah, wahada la yalzamu bi syurutis suhbati wa innama yu'maru bi luzumi hududis syar'i wa mukhalatati ta'ifati hatta tashmilahu barakatuhu wa yanzuru ila ahwalihim wa sayrihim wa yasluku maslakahum wa yu'ahhilu lima ahhalu bi lahu. Maka yang murid majazi ini mereka la yulzam bi syurutis suhbah, tidak diwajibkan kepada syarat-syarat suhbah. Dia tidak punya adab seperti murid. Ya. Karena kalau murid adabnya sangat ketat, sangat. Ya. Maka seseorang ketika bertarekat ya, kepada mursyidnya, kalau tidak memenuhi syarat murid, paling tidak dia menjadi murid majazi. Nah, murid majazi sudah bagus. Ya. Karena melanggar syarat-syaratnya jatuh kepada majazi. Ya. Tetapi tetap diperintah untuk melazimi batas-batas syariat dan tetap bergaul dengan golongan orang sufi sehingga dia mendapati ya, diliputi oleh barokah mereka. Dan dia melihat ahwal orang sufi dan sair perilaku orang sufi, menempuh berjalan seperti jalannya orang sufi, artinya dia beradab, berakhlak terus, dan dia berkeahlian sebagaimana orang sufi berkeahlian kepada sesuatu. Dan artinya dia menjadi wali dan ya, dia mampu mendidik orang, tetapi dia tetap tidak sufi. Dan banyak ya, seorang ulama, masya Allah, ya, dia punya murid dan mendidik dan tetapi dia tidak membawa nama tasawuf, artinya tidak ada dibuka, tidak klinik, tidak mengatakan ini tarekat, tidak. Tetapi ya, seperti saya melihat sejarah ya di dalam Nusantara ini. Dulu ketika penjajah ya, melarang orang-orang sufi, ya, bahkan membunuh tokoh-tokoh sufi. Ini di Jawa terutama. Lalu Syekh Nawawi Banten memberikan informasi kepada karena para pendiri-pendiri pesantren sebagian besar di Jawa itu murid kepada Syekh Nawawi, terutama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, diperintah oleh Syekh Nawawi untuk jangan bicara tasawuf di pondok, karena pondok ini tidak boleh hilang, tidak boleh mati. Karena jika pondok itu ada pengamalan tarekat sudah habis, dihancurkan oleh orang penjajah itu. Maka Syekh Nawawi mengatakan ya, sudah jangan bicara sufi. Maka para sufi itu yang memimpin pondok tidak bicara istilah-istilah tarekat, tetapi di pondok, pendidikan pondok itu pendidikan tasawuf, ya, suhbah, zikir, apa semua, pendidikan tasawuf itu. Sehingga timbullah generasi berikutnya soleh, alim, wali, tetapi dia tidak punya otoritas ya, untuk mengatasnamakan tasawuf. Nah inilah mereka yang bersahabat akhirnya. Ya, tidak menjadi murid karena tidak dipraktekkan adab-adab di dalam tarikat. Dan ramai ulama-ulama pondok bertarekat dan berguru hanya untuk dirinya. Sebetulnya bertarekat itu dia bukan menjadi murid, tetapi murid majazi, bukan murid hakiki. Mendapatkan seperti yang didapatkan para gurunya, tapi tidak dapat membuka tarekat. Dan dia mengajar orang di pondok-pondok dan orang menjadi soleh, menjadi alim. Itu. Nah, saya ada melihat ada seorang murid ini keluaran dari seorang ulama ya, yang dia sebagai murid majazi.
Sementara orang yang bertarekat, dia sebetulnya sudah keluar dari adab murid dan tak dapat apa-apa. Lalu ketika balik, justru yang beradab adalah mereka yang tidak membawa nama-nama tarikat. Ya, tetapi dia lebih soleh, lebih ya, punya adab. Karena orang bertarekat jangan sibuk dengan nama, tapi sibuklah dengan kesidikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk dengan teriak-teriakan. Ya, saya ini, saya itu. Tetapi sibuk terus dalam membersihkan hati ya, agar Allah dapat menurunkan anwar ke dalam hati kita. Ya, itulah murid ada hakiki, ada majazi. Kita jangan nyari saya hakiki apa majazi. Ya, lihat jika sidik irodahnya hakiki. Ya. Jika hakiki maka dia akan terikat dengan adab itu. Jika majazi dia sendiri tidak sanggup terikat kepada adab-adab itu. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Tinggal satu nih ya, malamih ini tinggal satu yaitu bai'ah. Insyaallah malam nanti